Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang lingkungan pendidikan Islam. Pendidikan Islam di lingkungan keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama di mana manusia melakukan komunikasi dan sosialisasi diri dengan manusia lain selain dirinya. Di keluarga, manusia untuk pertama kalinya dibentuk baik sikap maupun kepribadiannya. Lembaga pendidikan keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama karena di dalam keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak. Peran orang tua dalam mewujudkan kepribadian anak. Yang pertama, kedua orang tua harus mencintai dan menyayangi anak-anaknya. Yang kedua, kedua orang tua harus menjaga ketenangan lingkungan rumah dan menyiapkan ketenangan jiwa anak-anaknya. Yang ketiga, saling menghormati antara kedua orang tua dan anak-anaknya. Yang keempat, mewujudkan kepercayaan satu sama lain antara orang tua dan anak. Yang kelima, mengadakan kumpulan dan rapat keluarga. Selain itu, kedua orang tua harus mengenalkan mereka tentang masalah keyakinan, akhlak, dan hukum-hukum fikih serta kehidupan manusia. Pendidikan Islam di lingkungan masjid. Keberadaan masjid pada umumnya merupakan salah satu perwujudan aspirasi umat Islam sebagai tempat ibadah yang menduduki fungsi sentral, sebagai tempat untuk belajar mengajar, khususnya ilmu agama yang merupakan fardu ain bagi umat Islam. Di samping itu juga ilmu-ilmu lain, baik ilmu alam, sosial, humaniora, keterampilan, dan lain sebagainya dapat diajarkan di masjid. Masjid di samping sebagai tempat ibadah umat Islam dalam arti khusus atau mahdah, juga merupakan tempat beribadah secara luas, selama dilakukan dalam batas-batas syariah. Berikut fungsi masjid dalam lingkungan pendidikan Islam. Yang pertama, masjid merupakan tempat bermusyawarah kaum muslimin guna untuk memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat. Yang kedua, masjid sebagai pusat dakwah dan kebudayaan Islam, sebagaimana masjid merupakan jantung kehidupan umat Islam yang selalu berdenyut untuk menyebarluaskan dakwah Islamiyah dan budaya Islami. Yang ketiga, masjid tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotong royongan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Yang keempat, masjid dengan majelis taklim yang merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan kaum muslimin. Yang kelima, masjid tempat pembinaan jamaah dan kader pimpinan umat. Yang keenam, masjid untuk mengumpulkan dana, menyimpan dan membaginya. Yang ketujuh, masjid tempat pelaksanaan pengaturan dan supervisi sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam di lingkungan sekolah. Sekolah pada hakikatnya bukanlah sekedar tempat transfer of knowledge dan proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai value-oriented enterprise. Pembentukan karakter merupakan bagian dari pendidikan nilai value education melalui sekolah. Bahkan, kalau kita berbicara tentang masa depan, sekolah bertanggung jawab bukan hanya dalam mencetak peserta didik yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga dalam jati diri, karakter, dan kepribadian. Usaha pembentukan watak melalui sekolah secara berbarengan dapat pula dilakukan melalui pendidikan nilai dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menerapkan pendekatan modeling atau exemplary atau uswah hasanah, yakni mensosialisasikan dan membiasakan lingkungan sekolah untuk menghidupkan dan menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral yang benar melalui model atau teladan. Setiap guru dan tenaga pendidikan lain di lingkungan sekolah hendaklah mampu menjadi uswah hasanah yang hidup, living exemplary bagi setiap peserta didik. Mereka juga harus terbuka dan siap untuk mendiskusikan dengan peserta didik tentang berbagai nilai yang baik tersebut. Kedua, menjelaskan atau mengklarifikasikan kepada peserta didik secara terus-menerus tentang berbagai nilai yang baik dan buruk. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih berbagai alternatif sikap dan tindakan peserta berdasarkan nilai. Melakukan pilihan secara bebas setelah menimbang dalam berbagai konsekuensi dari setiap pilihan dan tindakan. Membiasakan bersikap dan
bertindak atas niat dan prasangka baik atau husnuzan. Ketiga, menerapkan pendidikan berdasarkan karakter atau karakter basis education. Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan karakter based approach ke dalam setiap mata pelajaran nilai yang ada di samping mata pelajaran khusus untuk pendidikan karakter seperti pelajaran agama, pendidikan kewarganegaraan, sejarah, Pancasila, dan sebagainya. Pendidikan Islam di lingkungan sosial. Lingkungan masyarakat luas jelas memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penanaman nilai-nilai estetika dan etika untuk pembentukan karakter. Dari perspektif Islam, menurut Syihab, situasi kemasyarakatan dengan sistem nilai yang dianutnya mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat secara keseluruhan. Jika sistem nilai dan pandang mereka terbatas pada kini dan di sini, maka upaya dan ambisinya terbatas pada kini dan di sini pula. Peran serta masyarakat dalam pendidikan memang sangat erat sekali berkait dengan pengubahan cara pandang masyarakat terhadap pendidikan. Ini tentu saja bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Akan tetapi apabila tidak dimulai dan dilakukan dari sekarang, kapan rasa memiliki kepedulian, keterlibatan, dan peran serta aktif masyarakat dengan tingkatan maksimal dapat diperoleh dunia pendidikan.